Halo Indonesia, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi menarik dan inspiratif untuk Anda. Dan hari ini episode spesial HUT Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia. Baik, menyambut HUT Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia dengan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Sebentar lagi kita akan menyaksikan langsung upacara kenaikan bendera merah putih yang dikibarkan oleh putra-putri bangsa dari Istana Merdeka. Kita akan coba menghubungi rekan kami yang ada di Istana Merdeka. Halo, selamat pagi Prisil dan Fikri. Silakan dengan laporan Anda. Selamat pagi Andrew, semangat Indonesia hari ini karena kita hari ini harus merayakan hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia, begitu ya Bertil ya. Meski di tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda tanah air kita, tapi kita harus tetap merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia kita dengan penuh semangat begitu. Nah, acara prosesi upacara bendera, detik-detik proklamasi yang dilakukan di kawasan Istana Negara Jakarta ini harus dilakukan secara terbatas, secara virtual begitu ya. Sekali. Nah, kalau tadi Fikri juga sudah menyapa bahwa kita harus tetap semangat ya Fikri. Betul. Ya di tengah suasana pandemi COVID-19 ini. Dan kalau Andrew tadi di studio ini bertanya seperti apa sih suasana persiapan pengibaran Sangsaka Merah Putih dan peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan, memang saat ini rangkaian persiapan ini sudah juga ya kita lihat ya Fikri ya, tadi secara pandangan mata di istana dilakukan. Kalau misalnya di halaman Istana Merdeka sendiri ini yang menjadi tempat nantinya upacara pengibaran Sangsaka Merah Putih. Tapi kalau di halaman Istana Merdeka memang saat ini para tamu undangan kemudian juga rangkaian presiden baru saja datang ya ke kawasan Istana Merdeka. Nah, kalau memang persiapannya memang seperti tahun-tahun yang lalu, ini tentunya pasti ada teman-teman anggota Paskibraka, kemudian pasukan-pasukan yang saat ini sedang bersiap begitu di halaman Istana Merdeka untuk nantinya mereka memberikan performa terbaik dan juga memimpin jalannya acara pengibaran Sangsaka Merah Putih. Nah, kalau persiapan yang berlangsung sejauh ini masih juga kita menunggu nih kedatangan dari petugas-petugas upacara. Kalau presiden tadi sudah datang, kemudian yang lainnya juga kita masih menunggu bersama teman-teman wartawan ini menyaksikan bagaimana sih orang-orang yang kemudian di tengah pandemi COVID-19 ini meskipun harus secara terbatas, memang di Istana Negara sendiri ini sudah hadir beberapa orang yang tentunya sesuai dengan protokol kesehatan. Dengan protokol kesehatan yang ketat dan dibatasi juga. Tapi walaupun harus dilakukan secara virtual begitu, ternyata tetap ada loh pesertanya Priscil. Iya, ada pesertanya di ruang-ruang virtual. Ada 45.000 peserta upacara yang sudah terdaftar di laman situs pandang.istanapresiden.go.id. Nah, mereka ini sebelumnya sudah mendaftar dan saat ini sudah bergabung dan telah mengikuti rangkaian-rangkaian upacara bendera sejak pukul 8 pagi tadi. Nah, menariknya Priscil, kita sekarang pakai baju adat. Dan pesertanya juga ternyata pakai baju adat. Berarti di rumah masing-masing. Peserta virtual pun harus mengikuti baju adat begitu ya, supaya tetap memeriahkan semangat kemerdekaan pada hari ini. Sama seperti Presiden Joko Widodo yang kerap mengenakan pakaian adat setiap tahunnya saat upacara bendera detik-detik proklamasi di Istana Negara. Nah, ini menjadi tebak-tebakan juga nih, pakai baju adat apa Presiden hari ini. Ini kalau nggak salah menjadi suatu lomba begitu ya, di tengah virtual ataupun perayaan secara virtual. Ini masyarakat diminta untuk menebak nih, kira-kira baju adat presiden dan ada hadiahnya nih Fikri. Nah, untuk tadi kalau Fikri sudah menceritakan ada 45.000 orang ya yang terdaftar di situs pandang.istanakepresidenan.go.id. Nah, untuk masyarakat yang memang belum terdaftar atau mungkin belum berkesempatan ya mendapatkan kuota tersebut, ini tetap bisa mengikuti loh jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia maupun nanti upacara pengibaran yang sebentar lagi akan berlangsung
pukul 9:45 hingga 10:45. Nah, masyarakat yang mungkin tidak terdaftar dalam upacara virtual ya Fikri, ini masih bisa mengikutinya dan mengakses melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden atau langsung saja nih nyalakan TV-nya, radionya, dan memang banyak sekali media-media khususnya TV atau media nasional ini yang juga turut menyiarkan, jadi nggak sampai kelewat begitu ya momentum seperti apa sih tahun ini detik-detik peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia. Nah, kalau pengibaran bendera tadi sudah berlangsung pukul 9, yang akan berlangsung pukul 9.45 hingga 10.45, ini juga kita bisa ada tata caranya ya, karena kita harus merayakan maksud kami upacara pengibaran Hari Kemerdekaan ini di tengah pandemi. Nah, tata caranya seperti apa nih Fikri tahun ini? Tentunya sama seperti tahun sebelumnya, namun jika tahun sebelumnya dibatasi sangat ketat karena memang tahun pertama pandemi corona melanda tanah air kita ya. Tapi tahun ini pemerintah melonggarkan sedikit karena ada kebijakan vaksinasi. Nah, anggota Paskibraka juga ada 68 orang yang akan bertugas hari ini untuk mengibarkan bendera merah putih di halaman Istana Merdeka Jakarta. Nah, untuk itu nanti kita masih menunggu prosesi detik-detik proklamasi yang akan berlangsung pada pukul 10.17 ya. Nah, nanti pada pukul 10.17 ini masyarakat diharapkan untuk menghentikan aktivitas sejenak, Priscilla, untuk menghentikan aktivitas sejenak dan menghargai jasa para pahlawan ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan dan juga bendera merah putih berkibar. Nah, itu dia ya tadi ya untuk tata cara bagaimana kemudian masyarakat untuk turut ya berpartisipasi aktif betul. Di tengah nanti upacara pengibaran bendera atau penurunan bendera, terkhususnya di upacara pengibaran nanti memang tepat pukul 10.17 ini masyarakat diharapkan untuk menghentikan sejenak, melakukan sikap yang sempurna begitu, bisa berdiri tegak, yang sedang mungkin berkendara bisa menghentikan sejenak ya kendaraannya, atau mungkin yang sedang di rumah juga menghentikan sejenak aktivitasnya. Ini menjadi simbol ataupun menjadi cara kita berpartisipasi untuk menghormati seperti apa peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan nampaknya Presiden Joko Widodo telah memasuki halaman istana ya, Priscilla? Betul. Kalau kita boleh lihat mungkin suasana di sini sebagai persiapan juga ini rangkaian dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini sudah memasuki halaman istana. Nah, tadi kalau misalnya Fikri juga kita sudah mengetahui seperti apa sih tata cara untuk kita mengikuti aksesnya, kita bisa selain upacara virtual di pandang.istanapresiden.go.id juga bisa mengikuti dari kanal YouTube Sekretariat Presiden dan siaran-siaran dari televisi nasional maupun media massa lainnya. Dan masyarakat juga dihimbau tadi ya untuk mengikuti tata cara menghormati bagaimana peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ini seperti apa. Nah, kalau untuk Paskibraka nih, ini yang menarik ya, setiap tahunnya kan banyak pelajar-pelajar ataupun remaja yang terpilih mewakili provinsinya ya untuk nantinya bertugas di Istana Merdeka. Apalagi ini upacara yang disiarkan di seluruh sudut Indonesia begitu dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini seperti apa nih kalau untuk Paskibrakanya sendiri nih, Fikri? Ada sebanyak 68 Paskibraka ya yang sebelumnya sudah dikukuhkan oleh Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu, dan mereka ini merupakan putra-putri terbaik bangsa yang sudah dipilih dan dibina oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga selama 1 bulan sebelumnya. Jadi mereka sudah ditempa, dilatih dan dipilih tentunya dari yang terbaik begitu dari 34 provinsi di seluruh Indonesia. Dari pelajar dari Aceh sampai Papua itu ada untuk bertugas di Istana Negara. Ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi mereka ya, karena bertugas langsung bersama Presiden Republik Indonesia mengibarkan sangsaka merah putih di momentum yang bersejarah ini. Nah, karena memang dilakukan di masa pandemi COVID-19 ini, Priscilla. Anggota Paskibraka, pesertanya, presiden, wakil presiden, seluruh elemen terkait, bahkan termasuk kita harus menerapkan protokol kesehatan selama di sini. Bahkan kita untuk memasuki kawasan Istana Negara sendiri harus dipastikan aman dari penularan virus corona, menunjukkan hasil negatif hasil tes COVID-19 gitu ya, dan peserta upacara pasukan pengibar bendera pusaka anggota Paskibraka juga dicek kesehatan secara berkala begitu. Bahkan
selama dua hari sekali mereka harus dicek kondisi kesehatannya agar tidak menularkan COVID-19 saat pelaksanaan upacara berlangsung. Karena memang ada beberapa orang juga ya yang bertugas di Istana Negara ini. Dan selain surat tes negatif COVID-19, kita juga termasuk anggota Paskibraka dan seluruh elemen terkait ini wajib sudah divaksin dosis kedua. Baik. Ini sangat ketat sekali ya, karena Betul, memang di betul. tengah pandemi COVID-19. Nah, memang dengan adanya kebijakan vaksin tersebut ya, Betul. tahun ini kita bisa melihat kemeriahannya yang mungkin tahun kemarin untuk petugas Paskibraka dan juga tamu undangan yang hadir ini benar-benar sangat efisiensi begitu ya di Betul. kawasan Istana Merdeka ini. Kalau tahun ini ada yang berbeda nih Fikri. Kalau tadi Paskibraka memang yang dikukuhkan 68, padahal di tahun sebelumnya, di tahun pertama pandemi COVID-19 ini hanya ada 8 orang loh yang bertugas karena memang itu tadi ya, kita mencegah penularan COVID-19 dan tentunya dengan protokol kesehatan yang begitu ketat. Nah, tadi sudah dipastikan juga memang oleh pihak istana sejak kemarin bahwa seluruh petugas yang hadir, baik dari presiden dan jajarannya maupun para petugas pasukan upacara dan juga Paskibraka ini sudah melakukan vaksin dosis kedua dan juga tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Nah, ada lagi yang berbeda bahwa dengan 68 anggota Paskibraka yang dikukuhkan, maka tahun ini formasi dari Paskibraka ini lengkap nih dengan formasi 17845 yang ini menggambarkan hari, bulan, dan tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ini yang sangat harus kita apresiasi, sangat harus kita banggakan ya, karena memang kita meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini, kita tetap juga menerapkan protokol kesehatan, tapi juga tidak lupa dengan acara kenegaraan yang sangat luar biasa dan pastinya ditunggu-tunggu seperti saat ini. Untuk daftar anggota Paskibrakanya ini tadi saya katakan dari Aceh sampai Papua ada semua, pelajar-pelajar perwakilan dari provinsi masing-masing ada semua. Nah, ini ada anggota Paskibraka yang bertugas hari ini sebagai pasukan pengibar bendera pusaka dan juga pemimpin upacara, yaitu ada Ardelia Mutia Zahwa. Nah, ini dari SMA Harapan 1 Medan, nah, perwakilan dari Provinsi Sumatera Utara. Sementara 3 lainnya yang mengiringi, ada Yogi Susanto dari Provinsi Gorontalo, Dika Ambia Rahman, Provinsi Jawa Barat, dan Rido Hafizar dari Provinsi Lampung. Nah, mereka ini akan bertugas nanti pada detik-detik proklamasi dan juga menjadi saksi sejarah begitu. Karena peringatan pandemi COVID-19 ini harus dilakukan secara terbatas. Mereka juga tetap memakai masker, menjaga kesehatan secara berkala. Itu menjadi tantangan begitu ya sebagai anggota Paskibraka harus memberikan performa terbaik, tapi harus juga menerapkan protokol kesehatan. Biasanya tidak pakai masker, sekarang tahun ini pakai masker ya. Nah, kemudian kalau tadi Fikri sendiri ini telah menceritakan siapa saja anggota Paskibraka yang emang membawa baki, bendera, kemudian persiapan dalam upacara pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih ini. Memang ada pasukan upacara juga ini yang terdiri dari matra-matra TNI, Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut maupun Polri yang bertugas. Tapi memang ada efisiensi lagi nih. Kalau tahun kemarin ini ada 40 pasukan, tapi tahun ini hanya ada 8. Karena juga memang adanya penerapan, maksud kami ada 28 anggota, karena memang adanya penerapan PPKM berlevel. Nah, untuk Komandan Kompi Paskibraka ini ada Kapten Suryadi Natmaja, kemudian untuk Komandan upacara sendiri ini dari 8 yang telah dikukuhkan bersama Paskibraka kemarin, ini pada hari ini yang bertugas adalah Kolonel PNB Putu Sucayadi yang menjadi komandan pada hari ini. Kemudian juga untuk perwira upacara ialah Brigadir Jenderal TNI Novi Helmi Prastiana. Ini dia yang tadi ya berbedanya dengan tahun-tahun kemarin. Kemudian yang masih sama di tahun ini juga untuk para peserta yang turut hadir ini juga masih terbatas dan di lingkup yang sedikit begitu ya. Ada nanti Presiden Joko Widodo tentunya sebagai inspektur upacara didampingi dengan Ibu Negara. Kemudian ada Wakil Presiden dan yang menjadi juga hadir, maksud kami ini didampingi dengan istri dari Wapres. Kemudian ada Ketua DPR sebagai pembaca teks proklamasi, Ketua MPR, Ketua DPD, BPK, MA, MK, kemudian KY, dan Menak, Kapolri, dan Panglima. Nah, Fikri, ini kita akan langsung saja menyaksikan seperti apa upacara peringatan. Apakah sudah
harus dimulai ya. Betul, prosesi peringatan upacara. detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan kita akan menyaksikannya. Baik, dan saat ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial yang tadi saya katakan. Sudah ada Pak Ma'ruf Amin beserta Ibu. Assalamualaikum Bapak, Ibu, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Ibu juga sehat ya, Alhamdulillah. Itu yang selalu kita tunggu-tunggu. Kata-kata sehat di tengah pandemi seperti saat ini sangat penting sekali kita dengarkan. Apalagi ini tentunya membuat kita semakin semangat. Nah Pak Ma'ruf, berbicara mengenai 17 Agustus yang sekarang kita akan tunggu dan saksikan bersama upacara pengibaran benderanya. Sebenarnya apa makna dan juga harapan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Indonesia secara umum? Ya, pertama itu kita mengenang kembali proklamasi 17 Agustus yang dicapai hasil perjuangan oleh para pejuang kita. Baik. Sehingga semangatnya itu harus terus kita tumbuhkan. Semangat juangnya, semangat persatuannya itu, semangat cinta tanah airnya juga kita terus kembangkan, terus kita hidupkan. Dan ketika kita sekarang sedang menghadapi pandemi, sesuai dengan temanya, yaitu kita harus tangguh menghadapi gangguan ini, musibah ini, tetapi kita juga optimis, ya, punya semangat untuk bangkit, untuk tumbuh, dan sesuai dengan cita-cita kita terus mengejar Indonesia maju. Baik, Pak Ma'ruf dan Ibu, tentunya kita sama-sama berharap agar kita semua masyarakat Indonesia selalu semangat seperti pahlawan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih sudah berbincang dengan kami pagi hari ini, Bapak dan Ibu, sehat selalu. Ya pemirsa, kita harus jeda terlebih dulu. Untuk itu tetaplah bersama kami di Halo Indonesia.